Kami juga akan bersurat ke institusi yang berkompeten dengan masalah ini. Saya kira itu awal dari saya. Silakan mungkin siapa aja dulu bicara. HAM RI Bapak Dr. Nikolai, dan juga kasus 7 terpidana di kasus Vina Cirebon tahun 2016 yang lalu. Pak Dirjen, sebagaimana yang sudah kita tahu bahwa banyak faktor atau banyak fakta terungkap selama persidangan PK di Cirebon ya tahun 2024 yang lalu. Yang sama-sama kita tahu, ya, tapi secara hukum walaupun itu menyakitkan, kita harus menempuh, harus menerima bahwa putusan Mahkamah Agung tidak mengabulkan PK yang kami ajukan waktu tahun 2024 yang lalu. Walaupun tadi saya katakan banyak faktor, banyak fakta yang terungkap di sana yang akan terus memperjuangkan, karena ini menyangkut nasib orang, karena kita mencari kebenaran. Faktor-faktor yang dimaksud Pak Dirjen adalah yang terungkap itu yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia ya, yang terungkap. Bahwa kita melihat bahwa 7 terpidana ini ya sebenarnya 8 tersangka, cuman 1 sudah bebas karena dihukumannya 8 tahun Terpidana. ya, terpidana 7 masih ada di dalam oleh karena dihukum seumur hidup. Nah, inilah yang membuat kami tergerak untuk terus memperjuangkan kebenaran ini, karena terungkap banyak faktor Cirebon. Apa saja ya, ini kami hanya melaporkan kepada Pak Dirjen di Instrumen dan Penguatan HAM tentang pelanggaran hak atau HAM yang bagi 7 terpidana ya pada saat itu. Yang pertama adalah terungkap dalam persidangan dan sudah menjadi fakta di dalam persidangan PK kemarin, bahwa ternyata tahun 2016 lalu mereka secara KUHAP ya, hukum sistem beracara pidana kita, harusnya kan mereka ketika dilakukan pemeriksaan dari tingkat kepolisian, penyidikan, itu mereka harusnya didampingi oleh pengacara. Itu adalah hak mereka ya, untuk mendapatkan keseimbangan di dalam pemeriksaan pada tahun 2016 lalu. Ada pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran hukum secara spesifik maupun pelanggaran hak asasi manusia. Pada prinsipnya kami akan mencoba untuk membantu untuk turut mengawal kasus ini, dan juga untuk mempertanyakan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini pihak kepolisian tentang langkah-langkah yang sudah rekan-rekan lakukan. Oke. Bang, kedatangan hari ini di Kementerian Hak Asasi Manusia gimana Pak? Baik, hari ini Selasa tanggal 4 Februari 2025, kami tim kuasa hukum dari 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon datang ke Kementerian HAM beraudiensi sesuai dengan permohonan kami untuk beraudiensi dengan Kementerian HAM. Kami diterima oleh Pak Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Republik Indonesia dan juga Pak Dirjen Pelaporan dan Pelayanan Kepatuhan ya, Pelayanan dan Kepatuhan di Kementerian HAM Republik Indonesia. Tadi kami menyampaikan beberapa hal tentang perkara yang terjadi tahun 2016 lalu tentang pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, khususnya kepada 7 terpidana yang ada di Cirebon yang saat ini masih mendekam seumur hidup. Kami melaporkan beberapa hal kepada Pak Dirjen ya, bahwa pada tahun 2016 lalu sesuai dengan fakta persidangan di PK tahun 2024 yang lalu ya, yang terungkap bahwa ada beberapa pelanggaran HAM serius yang
kami meminta bantuan atau perhatian dari Kementerian HAM Republik Indonesia. Pertama adalah fakta bahwa pada tahun 2016 lalu terjadi pelanggaran HAM kepada 7 terpidana, khususnya bahwa mereka pada tahun 2016 lalu pertama tidak didampingi oleh kuasa hukum, ya, penasihat hukum ketika mereka diperiksa atau menjadi tersangka di penyidikan di kepolisian tahun 2016 lalu, ya. Padahal ini penting, ya. Kenapa penting? Karena sesuai dengan amanat KUHP, ya, bahwa mereka harus didampingi oleh penasihat hukum, ya, karena tuntutan hukuman mereka adalah lebih dari 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa terjadi, ya, dugaan penyiksaan yang dilakukan di penyidikan tahun 2016 yang lalu, ya. Fakta itu kami ungkapkan di fakta persidangan PK 2024 yang lalu. Ada foto yang babak belur terhadap 7 terpidana. 8 orang sebenarnya, 1 saka tatal itu sudah bebas, ya. Dan 7 ini masih seumur hidup, ya. Fakta-fakta itu, ya kan, terkait dengan yang kami laporkan tadi bahwa kami sudah membuat LP. Kami sampaikan kepada Pak Dirjen tadi, kami sudah membuat laporan polisi di Barreskrim. Yang pertama, laporan tentang dugaan penganiayaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian, ya, pada tahun 2016 lalu. Sebagian sudah diambil tindakan secara kode etik, ya. Menurut kami ada aktor lain, ada pelaku lain yang tidak diproses tahun 2016 lalu, dan kami sudah laporkan di Barreskrim Mabes Polri. Kami mohon untuk dikawal oleh Pak di dalam Kementerian HAM Republik Indonesia. Itu yang pertama. Kedua adalah laporan kami terhadap Dede dan Aib, di mana di dalam laporan kami bahwa kami melaporkan Aib dan Dede memberikan keterangan palsu, ya, sehingga yang membuat 8 orang dan diantaranya 7 terpidana yang masih seumur hidup sekarang mendekam di penjara itu harus menjalani hukuman seumur hidup oleh karena dituduh melakukan pembunuhan, ya. Padahal fakta itu tidak benar dan belakangan diakui oleh salah seorang yang kami laporkan, yaitu Dede. Dia mengaku bahwa kesaksian tahun 2016 lalu yang dia mengaku melihat peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh 8 orang ini, sebenarnya oleh 11 pelaku, karena 3 DPO, ya, 8 orang dihukum, ya, bahwa itu adalah bohong, ya. Kami melaporkan dia memberikan keterangan bohong palsu di bawah sumpah. Pelakunya sekarang ini mengaku, dan menurut kami tidak ada alasan bagi Mabes Polri untuk tidak menaikkan status laporan kami terhadap Dede ini, oleh karena pelakunya sudah mengaku atas apa yang kami laporkan. Ini adalah fakta, dan kami memohon tadi Kementerian HAM, ya, untuk mengawal kasus ini, ya, karena ada banyak hal, ya, yang harus dikawal dalam kasus ini tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi tahun 2016 lalu hingga saat ini, karena mereka sudah mendekam dalam penjara selama kurang lebih 9 tahun. Ya, bayangkan hak mereka sebagai manusia, warga negara, itu sudah hilang. Yang menurut kami dari fakta yang kami hadirkan bahwa bukan mereka pelaku dari pembunuhan itu. Itu sementara yang kami laporkan supaya Kementerian HAM Republik Indonesia dapat mengawal kasus-kasus ini, gitu ya. Nah, mungkin Bang Ruli ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Saya pikir kami dengan tim, ya, teman-teman di sini kami hadir, kami akan berjuang, kami dalam waktu dekat kami akan beraudiensi dengan Bapak Kapolri, kemudian beraudiensi dengan Komisi 3 DPR RI. Nah, kami sudah kirimkan, ya, suratnya, ya, untuk segera beraudiensi. Kami akan kawal, ya. Kita akan lihat apa namanya perkembangan-perkembangan selanjutnya untuk mengawal kasus ini. Satu hal saya mau sampaikan kepada masyarakat umum, bahwa kami kuasa hukum dari 7 terpidana ini atas arahan dan perintah dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, khususnya saya dengan Bapak Dr. Ruli Panggabean, diperintahkan Ketua Umum bahwa kami akan terus mengawal ini. Kami tidak akan meninggalkan 7 terpidana ini. Ya. Kami akan terus berjuang apapun yang terjadi, apapun komentar masyarakat, apapun yang disampaikan yang di luaran, tapi kami tidak peduli, karena kami tujuan di sini adalah untuk menegakkan keadilan.
Dan yakinlah seperti Ketua Umum kami berpesan kepada kami, keadilan, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dan kebenaran itu pasti akan muncul, baik lambat atau cepat. Kami yakin bahwa saat nanti kebenaran ini akan terungkap. Mari kita berjuang bersama, doakan kami, dan kami terus akan berjuang. Terima kasih. Ya, tunggu putusan lah ya. Tunggu, kami masih salinan putusan kan belum kami dapat ya sampai hari ini. Kami sudah minta nih berkali-kali. Kami sudah bersurat ke Mahkamah Agung, kami sudah datang ke Pengadilan Negeri Cirebon, kami sudah kirim tim langsung ke Mahkamah Agung ya untuk meminta salinan itu sampai hari ini. Ya, sudah sebulan lebih nih kami belum dapat. Ya, saya nggak tahu prosedurnya karena memang kalau PK kan putusan itu dikirim ke pengadilan asal. Ya, dari pengadilan asal kami sudah minta katanya akan dikirim ke alamat pemohon. Kami tunggu sampai hari ini enggak. Kami minta nggak boleh. Karena itu prosedur mereka katanya itu harus dikirim. Kalau enggak diambil dari website. Tapi website ya sampai hari ini saya nggak tahu ya. Sampai hari ini kami belum bisa berhasil untuk mendownload ya dan melihat hasil di website itu. Gitu. Itu yang kami juga pertanyakan. Tapi secara implisit kami sudah tahu sebenarnya pertimbangan-pertimbangan di dalam putusan itu. Makanya kami akan lakukan banyak pertimbangan ya. Terkait PK dan yang lain, langkah hukum lain, kami pastikan bahwa kami tidak diam, kami akan lakukan langkah hukum yang diizinkan dalam sesuai dengan koridor hukum ya di Indonesia. Ya, makasih ya.